بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di setiap malam Jumat kita membahas kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang diambil dari hadis Bukhari dan Muslim yang membahas sekitar tentang fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang kelima. Hadis yang kelima berbicara menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk baul di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir, dan juga tidak boleh mandi di dalamnya, juga tidak boleh mandi dengan air tersebut. Kemudian masuk kita kepada hadis yang as-sadis, yang ke-6. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslim أولاهن أو أولاهن بالتراب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila seekor anjing
minum di salah satu bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Wali Muslim ulahunna biturab, riwayat Imam Muslim menjelaskan dari 7 kali cucian itu, yang pertama hendaklah digunakan dengan tanah. Ulahunna biturab. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal, ada juga hadis semisalnya dari Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an, apabila seekor anjing menjilat di salah satu di bejana, fil ina di bejana atau di sebuah bejana, faghsiluhu, maka hendaklah cuci kalian bejana tersebut sab'an, berapa kali? 7 kali. Wa affiruhu ats-tsaminah biturab, dan gosoklah yang ke-8 dengan tanah. Gosoklah yang ke-8 dengan tanah. Di hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan apabila minum, berarti seekor anjingnya minum. Di hadis Abdullah bin Mughaffal, apabila seekor anjing menjilat. Berarti berbeda antara menjilat dengan minum. Kalau minum semuanya mulutnya ikut mengenai air tersebut. Adapun menjilat tidak semuanya. Maka kita ambil penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, qauluhu idza syariba wa idza walagha yadullani ala anna al-wulugh huwa asy-syurbu, lakin syurbal kalbi syurbun khassah atau khassun, fal-wulugh huwa ay yashraba bi tarafi lisanihi wa la yad'a kulla famihi fil ma'i wa ya'ubbu. Dah paham? Alhamdulillah. Sempat paham baru 1 malam belajar bahasa Arab, udah Imam Bukhari semua sudah itu. Imam
Asy-Syafi'i 20 tahun dia belajar bahasa Arab. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam dua hadis ini, hadis yang pertama berbicara tentang meminum, anjingnya meminum, sedangkan hadis yang kedua menjilat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sama menjilat dengan minum. Dihukumi sama dengan menjilat dengan meminum. Lakin akan tetapi Syekh mengatakan kalau dia meminum khusus artinya berbeda. Kalau dia meminum yad'a kulla famihi fil ma' wa ya'ubbu, meletakkan semua mulutnya, berarti terkena air semuanya, mulutnya terkena air semuanya. Adapun walagha fal wulugh, yaitu menjilat, huwa ayyashraba bi tarafi lisanihi, bisa saja dengan menggunakan ujung lidahnya saja. Bisa saja dengan menggunakan ujung lidahnya saja. Akan tetapi tetap dihukumi sama. Baik itu dengan anjingnya menjilat atau minum, maka hukumnya tetap membasuh atau mencucinya dengan 7 kali. Faham ini jamaah? Jadi baik itu cara dia minumnya bagaimanapun, atau dia enggak minum hanya sebatas menjilat saja, maka tetap dihukumi dicuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Kemudian al-kalbu wa qawluhu al-kalbu al-muradu bihi al-jinsu. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan maksud dari anjing itu adalah semua jenisnya. Semua jenisnya. Maka sama hukumnya. Ada kan model-model anjing itu kan Pak? Pakai apa lagi? Pakai apa namanya? Pakai di lehernya itu. Hah? Yang copot deh, tunggu dulu. Serigala. Nah, mau cepat saja dia. Nah, termasuk Syekh Shalih mengatakan zi'bun, serigala itu zi'bun juga termasuk. Cuman serigala tidak pala 7 kali, cukup sekali, kata Syekh Utsaimin. Tapi ada nggak serigala di sini? Hah? Ada serigala di sini, ikan di sini. Sagala ada, sagala ada. Jadi kalau dia misalnya, jadi jenis anjing semuanya berhukumi sama. Walaupun nanti terjadi khilaf, tapi beliau mengatakan sama. Mau dia anjing buruan, atau anjing yang tugasnya menjaga, atau anjing yang di rumah-rumah itu yang dipelihara orang itu. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang di rumahnya ada anjing, 1 hari berapa berkurang pahalanya? Hah? 6. 2 qirat jemaah berkurang setiap hari. Paling minimal 1 qirat.
Satu qirot itu sebesar gunung besar. Ini pahala setiap hari. Sampai tak ada anjing di rumahnya itu. Kalau orang kafir yang memelihara, wajar saja orang itu nggak berhukum. Lapar makan. Tak ada lapar makan. Muslim juga ikut memelihara. Pahalanya setiap hari diambil, dihapus. Maka ini bahaya. Terkadang, na'udzubillah, itu orang-orang barat sana, orang-orang Eropa sana, orang-orang tidak peduli dengan subhanallah, tidak beragamakan Islam, kadang makan sama, tidur sama. Kalau dia muslim misalnya, anjing itu bebas di rumah itu. Kalau dimasukkan hukum setiap bejana yang disama, yang namanya sama, yang 7 kali basuh, dilakukannya nggak itu? Kalau dilakukannya borat nggak rasanya itu? Bayangkan berapa bejana itu. Setiap harinya bejana, berapa bejana yang dijilatnya atau minum dari bejana itu. Dan itu dihukumi najis. Kalau tidak dicuci dengan cara seperti ini. Kenapa mencucinya ta'abbudiyah? Mencucinya bentuk wahyu. Bentuk perintah. Jadi nggak bisa dicuci saja begitu saja, nggak bisa. Cuci piring, nanti kan cukup hanya dicuci piring. Nggak bisa. Pakai mama apa? Mama lemon, pakai apa? Gak bisa. Karena tanah masih ada. Kecuali tak ada tanah. Tinggal ada rumah yang mengapung-ngapung. Di tengah laut tak ada tanah. Bisalah pakai sampo mencucinya. Atau mama lemon. Atau pakai rinso. Ada rinso. Jadi ahibati fillah, makanya sangat bahaya sekali orang-orang yang memelihara itu. Terkadang na'udzubillah, terkadang subhanallah ya. Belum lagi bentuk bakteri-bakterinya di dalam jilatan itu. Kuman-kumannya, penyakit-penyakitnya di dalam jilatan tersebut. Makanya kalau benar-benar dia menjaga keislaman dirinya, dia nggak mau itu. Bagaimana dengan untuk memelihara anjing sebagai tujuan memelihara? Bedakan rumah, jangan masukkan ke rumah. Jangan masukkan ke rumah. Menjaga apa misalnya? Menjaga pabrik, sudah sekitar pabrik. Sekitar pabrik. Bagaimana dengan anjing untuk digunakan berburu? Berburu pakai apa anjing jamaah? Pakai mulut kan? Dia menangkap itu pakai mulut. Berarti ada nggak di situ liurnya? Ada. Akan tetapi subhanallah jemaah, anjing yang diajari untuk berburu, digunakan berburu, yang dia diajari sehingga anjing itu punya ilmu, naik derajatnya daripada anjing-anjing biasa. Sehingga itu dikecualikan oleh para ulama. Anjing saja berilmu berbeda dengan anjing-anjing yang lain. Sehingga hukum yang tadinya dibasuh, dicuci atau najis, jika anjing yang berburu dilatih untuk berburu, itu berbeda, diangkat derajatnya.
Makanya kata para ulama, ini luar biasa ini ilmu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Setiap orang beriman diangkat derajatnya, naam, diangkat. Namun Nabi diangkat lagi derajatnya dengan beberapa derajat, puluhan derajat, ratusan derajat, tak tahu berapa derajat berbedanya, nggak ada yang tahu. Karena Allah mengatakan darajat, berderajat-derajat perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang beriman dan berilmu. Dengan beberapa derajat, tak tahu berapa derajat. Mau 10, kadang 100. Bisa saja 100 perbedaan. Yang kata para ulama, satu derajat antara derajat satu dengan derajat kedua, itu antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit. Ini luar biasa ini. Makanya hibbati fillah, terkadang yang derajat di sini terkhusus para ulama mengatakan derajat di hadapan siapa? Hah? Di hadapan Allah. Dan nanti surganya pun berderajat, berbeda. Surganya pun berbeda. Orang yang beriman, yang tidak menyibukkan diri dalam belajar, mereka masuk surga, na'am. Bila dibandingkan dengan derajat surga orang yang beriman dan menyibukkan diri dalam berilmu, belajar, surganya berbeda. Apa yang membuat kita dengan motivasi seperti ini kita tidak ada keinginan untuk belajar? Lihat ini kata para ulama, anjing yang diberi ilmu, diajari, terus diajari sehingga dia bertujuan untuk berburu, diangkat derajatnya. Hukum seperti ini terkecuali bagi dia. Yang jilatan itu tetap najis. Tetap najis. Tapi kalau anjing yang digunakan untuk berburu yang diajari, apakah jilatan itu najis? Tidak lagi. Allah. Itu seekor binatang, jemaah. Itu binatang. Bagaimana manusia? Manusia lebih mulia daripada binatang. Dan bisa saja subhanallah. Maka alangkah ruginya kita beriman namun tidak diiringi dengan belajar. Baik. Jadi kalimat dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa qawluhu al-kalbu al-muradu bihi al-jinsu. Jadi yang maksud dari anjing, kalimat anjing di sini semua jenis anjing. Kecuali tadi dia untuk digunakan, diajarkan, digunakan untuk berburu. Kalau sempat sama, bagaimana cara apa itu? Dapat misalnya yang di hutan-hutan tuh, mau kijang, mau ayam hutan. Nggak perlu disama itu. Baik. Fil ina, kemudian kalimat fil ina di sebuah bejana.
di sebuah bejana. Udah masuk Isya jamaah? Belum. Di sebuah bejana. Di dalam hadis ini di sebuah bejana. Bejana yang dijilat oleh anjing, atau bejana yang anjing meminum air yang ada di bejana itu, maka harus dicuci. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, qauluhu fil ina'i, kalimat bejana, kharaja bihi ma law walagha fi birkah aw saqiyah aw ma ashbaha dzalik. Air yang ada di bejana, baru hukum ini diaplikasikan. Tapi kalau airnya di mana misalnya? Di parit-parit atau di kolam atau di bak. Bejana itu kayak model-model ember, nah itu bejana itu. Atau cangkir. Cangkir tahu Pak? Golas tahu? Nah, ini bejana namanya. Nah, dari sinilah atau di tempat-tempat inilah yang harus dicuci. Harus dicuci. Tapi kalau dia misalnya di kolam atau di bak, atau kalau kami dulu ada namanya tempayan. Nah, ada tempayan Pak. Tahu Pak tempayannya? Yang tampung untuk air hujan tuh. Nah, kan ada yang model bulat dia tuh. Paham kan Pak ya? Nah, gentongnya tuh ya, yang besar tuh. Itu tak pala dicuci. Tapi kalau dia model-model kayak ember yang kemudian gayung, gelas, piring yang model-model bisa dipakai kembali, maka sebelum dipakai maka dicuci sebanyak 7 kali. Itu disebut dengan fil ina. Adapun di luar dari bejana-bejana seperti itu, maka tidak termasuk di dalam hadis ini. Contoh pakaian, tak apalah dicuci 7 kali. Atau kaki kita disamak juga 7 kaki juga dicuci gitu ya. 7 kali juga tidak. Kaki kita enggak apalah. Cuman tetap najis. Cuman tetap dihukumi najis, dicucilah. Tapi mencucinya, cara mencucinya tidak harus dengan 7 kali. Atau tidak harus pakai tanah, tidak. Tapi tetap dicuci. Tapi kalau yang bejana yang dijilat atau minum anjing dari bejana itu, maka dia harus dicuci 7 kali. Tapi kalau selain dari itu, pakaian kita, kendaraan kita, apalagi kita lewat misalnya sandal kita, sepatu kita dijilatinya, maka
tetap maka tidak perlu dicuci dengan 7 kali cucian. Faham ini jemaah? Baik. Wa idza walagha kalbun fi ina'in faghasaluhu bis-sabun wal apalagi nama ini sejenisnya wa asbah dzalik. Bagaimana dengan mencucinya dengan sabun atau dengan sejenisnya? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal ahwatu huwa ay yaghsilahu biturab. Untuk kehati-hatian maka cucilah dengan tanah. Untuk kehati-hatian. Kalau masih bisa kita dapatkan tanah, maka gunakanlah tanah. Karena di dalam hadis ini Nabi mengatakan turab, bit turab, dengan tanah. Entah itu tanah apa, tanah yang bercampur dengan pasir, tetap dihukumi tanah. Atau pakai tanah liat, atau tanah yang apa nama lagi? Digunakan untuk menimbun itu. Tanah timbunan. Maka itu dibolehkan, karena itu dihukumi tanah. Tapi kalau benar-benar nggak dapat kita tanah, maka pakai sabun. Itu cucian pertama. Di dalam hadis yang kedua tadi, dari hadis Abdullah bin Mughaffal, di sini disebutkan wa'affiruhu as-saminah biturab. Gosoklah yang kedelapannya dengan tanah. Berarti di dalam hadis ini pakai tanah yang ke nomor berapa? Yang kedelapan, yang terakhir. Kalau dalam hadis Abu Hurairah, dia pakai tanah itu di ulahunna biturab. Yang pertama kalinya, cucian yang pertama kalinya dengan tanah. Maka dikatakan oleh penjelasan para ulama, ini menunjukkan boleh. Silakan mau yang pertama kali atau yang terakhir kali pakai tanah, maka dibolehkan. Namun kalau berbicara tentang untuk keafdolannya atau mana yang lebih pas dalam ini, lebih bagusnya yang pertama. Sempat yang ke-8-nya, ke-7-nya pakai apa lagi membasuhnya itu? Berarti bertambah lagi kan? Walaupun dibolehkan misalnya dicuci lagi, dibolehkan. Tapi yang untuk lebih pasnya itu pakai tanah itu dengan cucian yang pertama. Di sini dikatakan 8. Sebagian ulama mengatakan 8 karena tanah itu pakai air. Bercampur dengan air. Makanya boleh. Misalnya air itu tanah itu kita masukkan ke air, kita campurkan di situ, baru kita gosokkan bejana tersebut. Atau boleh juga tanahnya enggak pakai air, langsung tanah itu digosokkan di bejana itu. Ini juga dibolehkan. Berarti tinggal siram berapa kali lagi? 6 kali lagi. Berarti tinggal 6 kali siraman lagi.
Ini juga dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan izan al-kalbu haramun li'annahu najasun wa kullu najasin fahuwa haramun wa laysa kullu haramin najasan. Berarti anjing itu hukumnya haram. Li'annahu najis, karena najis. Ya walaupun terjadi khilaf besar di kalangan para ulama, sebagian mengatakan yang najis itu adalah air liurnya. Sedangkan bulu-bulunya tidak najis. Ini berbicara tentang najis ya. Artinya bukan berarti bulunya tidak najis, boleh dimakan. Bukan. Bulunya enggak najis Ustaz, berarti boleh dimakan. Bisa najis. Ya, najis. Bisa saja tidak najis tapi haram. Itu nanti. Jadi beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini menunjukkan haram walaupun terjadi khilaf. Sebagian mengatakan najis semuanya. Mau bulu-bulunya, di bagian mulianya saja, mulut bagian mulia dia itu najis, apalagi yang lain, kata para ulama. Sebagian mengatakan bulu-bulunya tidak najis, yang najis itu adalah air liurnya. Idzan al-kalbu haramun, anjing itu haram, li'annahu najisun, najis karena dia najis. Wa kullu najisin fahuwa haram, setiap najis itu haram. Setiap najis itu haram. Wa laysa kullu haramin najasan, dan tidaklah setiap haram itu najis. Tidaklah setiap yang haram itu dihukumi najis. Bidalil, misal an-nassum, racun haram, walaysa binajasin, tapi tidak najis. Racun haram diapain? Haram dimakan, haram diminum. Kenapa? Karena itu membunuh. Namun apakah racun itu najis? Tidak. Ad-dukhan, rokok, haram atau halal? Atau separuh haram, separuh halal? Namun apakah rokok itu najis? Tidak. Rokok itu tidak najis, tapi dia haram. Nah, jadi setiap yang memberikan mudarat sama kita itu haram, tapi belum tentu najis. Khamar haram jemaah, haram. Bisa halal? Darurat. Khamar yang di surga halal. Namun khamar yang di surga tidak seperti khamar di dunia ini. Beda. Namun namanya sama, khamar. Khamar, nah apakah dia najis? Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Tidak najis. Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Di antara ulama yang mengangkat pendalilan dalam hal ini adalah ketika turunnya ayat pengharaman khamar. Maka para sahabat menumpahkan khamar-khamar di jalan-jalan tuh, tumpah semua.
seandainya itu najis, berarti ketika mereka pijak akan bernajis. Terkadang mereka tumpahkan di rumah-rumah mereka. Mereka juga sebagian menumpahkan di rumah-rumah mereka, di depan-depan rumah mereka, mereka campakkan kendi-kendi itu atau tempat minuman itu. Sehingga beseraan itu, air khamar itu, ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan khamar itu tidak najis, tapi haram. Faham ini jemaah? Baik. Sudah masuk isya ya? Kita azan dulu, insyaallah beberapa menit kita lanjut. Fadhal, man muazzin? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah, karena kita cukupkan dulu ini pembahasan dari hadis yang ke-6 ini, Umdatul Ahkam. Kita sedikit mengingatkan kepada kita semuanya yang berkaitan tentang 10 awal dari bulan Zulhijjah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Bukhari dan lainnya, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang melakukan amal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Hari-hari apa itu yang diisi dengan amal saleh lebih Allah cintai daripada hari-hari lain? Ya'ni ayyamal ashr, yaitu hari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Qalu, kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walaupun dia amalan jihad bisa dikalahkan? Qala walal jihad fi sabilillah, kata Rasulullah, walaupun itu jihad di sabilillah, bisa ditandingi dengan beramal, melakukan amal saleh di awal 10 Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali untuk sebanding dengan itu seseorang yang pergi berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, tapi tak ada yang pulang. Dirinya tak pulang, hartanya juga habis. Baru sebanding dengan orang yang melakukan amal saleh di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini keutamaan besar jemaah. Berapa kali kita dapatkan setahun sekali? Sekali. Hanya setahun sekali. Itu pun dibatasi 10 awal. Adapun ke-11-nya sudah lain. Tidak seutama dengan yang ke-10 itu, yang 1 sampai 10 itu. Maka kita hidupkan hari-hari kita dan malam-malam kita dengan isi amal soleh. Ini keutamaan besar bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah, amal soleh itu banyak. Mau puasa, maka itu sudah dibolehkan para ulama, dan disebutkan juga dalam riwayat Nabi SAW pernah puasa 1 sampai 10. 1 sampai 10.
10-nya ketika khatib turun dari mimbar, pulang dari sholat Idul Adha, baru kita berbuka. Itu tetap mendapatkan seperti 1 hari. Baca Quran, zikir, kita hidupkan. Kemudian bagi yang berkorban di tahun ini atau di 10 Zulhijjah besok, Nabi SAW mengatakan, idza dakhalatil ashru, baik di 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13, itu disebut dengan ayyamu tasyriq. Bagi yang berkorban, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila memasuki 10, berarti mulai dari 1 sudah masuk ini. Mulai dari 1 Zulhijjah sudah masuk berlaku bagi orang yang berkorban, tidak boleh dia memotong. Tidak boleh dia memotong rambutnya, seluruh rambut tak boleh. Kecuali gugur sendiri. Basisir misalnya, jatuh, jangan dimasukkan lagi. Kecuali dia gugur sendiri. Itu pun di sini subhanallah kata para ulama. Kalimatnya fala ma yamassa, jangan disentuh. Berarti yang berkorban ini tak basisir dah 10 hari ini. Di situ. Nah, itu insyaallah tidak masalah ya. Kalau gugur dia tidak sentuh. Kemudian kuku, tidak boleh motong kuku. Seluruh yang kuku kaki, kuku kanan, kuku tangan tidak boleh. Rambut tidak boleh. Faham nih jemaah? Apakah kita? Apakah kita sahur juga? Sahur itu sunnah ya. Sahur itu sunnah. Maka kalau hanya sekitar jam-jam 9-nya pula masih kuat, mungkin tak apalah kita sahur, tidak masalah. Sahur pun tidak masalah. Sahur pun tidak masalah. Karena apalagi mungkin hanya beberapa jam, masih pagi. Maka kalaupun kita tidak sahur, tidak masalah. Tapi kita usahakan untuk jangan kita makan apa-apa dulu ketika kita pergi untuk sholat Idul Adha. Kapan kita baru makan, minum? Ketika kita pulang dari sholat Idul Adha. Bahkan Nabi SAW berbuka dengan daging sembelihannya. Jam berapa siap itu? Jam berapa siap itu? Ambil dulu sebagian misalnya antah hatinya. Begitu siap dia pulang, diambilnya dia langsung dia pulang, dia goreng, berbuka dia untuk mengamalkan sunnah. Gak apa-apa. Tapi jangan tak pulang lagi, nanti bantu siapa kan itu. Puasa semua yang berkurban. Tak ada yang bantu untuk apa ya. Saya sudah masuk bel yang kedua ya. Boleh. Sebelum boleh. Ini dia malam nih misalnya. Emang pangkas lah. Kalau untuk misalnya motong kuku lah. Tapi kalau sudah masuk 1, kapan 1 Zulhijjah jemaah? Besok ya?
Sabtu. Oh, besok Jumat lagi ya. Oh, ya. Besok malam. Nah, besok malam. Jawaban sahih, besok malam. Begitu masuk maghrib, masuk deh itu. Jadi besok masih bisa ya. Besok masih bisa. Baik, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Habis ini kita pelajaran apa nih? Pelajaran bahasa Arab. Ini Masya Allah ini kita. Pelajaran bahasa Arab insya Allah setelah kita salat isya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.